teman-teman, apa kabar? Di segmen kali ini bersama aku Delima Yati. Di sini kita kedatangan duta genre nih teman-teman. Kita sapa dulu gak sih? Nah, namanya Mas Arman. Halo Mas Arman. Halo Delima dan halo teman-teman semuanya. Sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Arman Maulana, biasa dipanggil Arman dari SMA Negeri 2 Kendal, teman-teman. Nah, Arman ini adalah seorang siswa dan juara duta genre Kabupaten Kendal 2024, teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang perencanaan masa depan berkeluarga. Oke, kita jangan lama-lama ya, supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia. Sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin Mas Arman bisa jelasin dulu nih, sebenarnya apa sih perencanaan kehidupan berkeluarga itu? Oke, jika kita berbicara tentang remaja ya Mbak Delima, bahwa perencanaan kehidupan berkeluarga itu adalah merupakan sebuah upaya-upaya yang dilakukan remaja untuk mempersiapkan masa depannya, terutama masa depan dalam konteks berkeluarga gitu Mbak Delima. Nanti ada beberapa aspek yang mungkin kita bisa bahas kali ini pada kesempatan kali ini. Nah, kenapa sih perencanaan kehidupan berkeluarga itu penting? Kan masih muda, masih banyak waktu untuk memikirkan itu nanti. Oke. Justru perencanaan kehidupan berkeluarga ini perlu kita siapkan dari sejak kita usia remaja gini loh Mbak Delima. Karena apa? Jika ada statement yang mengatakan bahwa kita masih muda, kenapa kita perlu memikirkan berkeluarga? Itu sebuah statement yang menurut saya kurang tepat ya, karena kita sebagai remaja juga perlu mempersiapkan kehidupan berkeluarga itu nantinya kita akan seperti apa, karena kita lihat dari segi kesehatan, dari segi fisik kita, emosional kita, dan finansial kita, itu kita perlu persiapan semuanya agar kedepannya kita bisa membangun sebuah keluarga yang bisa dibilang harmonis dan keluarga yang diimpikan oleh kita sendiri sebagai remaja gitu. Oh, seperti itu. Nah, apa saja aspek-aspek penting yang perlu ditimbangkan dalam perencanaan kehidupan keluarga itu, Mas Arman? Nah, oke. Untuk aspek yang pertama tentunya kita perlu mempertimbangkan terkait dengan usia kita. Memang di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu untuk usia pernikahan untuk pria itu 19 tahun dan wanita itu 19 tahun juga. Tetapi kita lihat dari BKKBN bahwa menganjurkan usia pernikahan itu untuk pria 25 dan untuk wanita itu 21 tahun. Kenapa? Karena kita lihat dari segi kesehatan dulu nih Mbak Delima. Dari segi kesehatan wanita itu kondisi rahim ketika umur 19 tahun itu bisa dikatakan belum siap untuk hamil. Kemudian dari segi emosionalnya mungkin kita belum bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian dari segi finansialnya kita juga belum apa nih, tentunya masa umur 19 tahun udah bisa kaya raya kan, sementara kita 19 tahun aja mungkin aku di usia 19 tahun itu mau kuliah dulu nggak sih? Ya, belum ada rencana buat kerja ataupun nikah gitu kan. Nah, itu aspek yang pertama. Dan aspek yang kedua, tentunya kita perlu mempertimbangkan banyak pertimbangan lainnya, seperti pertama tentunya izin dari orang tua, apakah orang tua sudah mengizinkan kita untuk menikah di usia segitu, dan kita juga perlu yang namanya perencanaan dalam membangun kehidupan keluarga nantinya gitu. Seperti itu ya. Dan bagaimana peran orang tua, keluarga, dan lingkungan dalam mendukung perencanaan kehidupan berkeluarga remaja ini, Mas Arman? Nah, oke. Untuk dari orang tua sendiri, tentunya orang tua perlu setidaknya memberikan banyak edukasi untuk anaknya terkait dengan bagaimana ketika nanti mempersiapkan perencanaan keluarganya itu. Kenapa sih edukasi ini penting? Karena dalam persiapan kesehatannya kita sebagai remaja perlu memenuhi asupan yang ada dalam tubuh kita. Apabila nutrisi dari remaja putri itu belum siap, itu sangat tinggi resiko anak bisa terkena stunting gitu Mbak Delima. Dari pihak pria sendiri, ketika orang tua bisa mengedukasi bahwa kita jangan terburu-buru untuk menikah, itu nanti tentunya bisa menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dengan kondisi finansial yang memadai, kondisi emosional yang memadai juga. Jadi peran orang tua ini sangatlah penting apabila kita berbicara soal persiapan kehidupan berkeluarga, karena tentunya orang tua sudah berpengalaman daripada kita sebagai remaja gitu kan. Iya, bener banget tuh Mas Arman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih teman-teman, yaitu tips dan trik perencanaan kehidupan berkeluarga, dan bisa
Mas Arman sendiri gimana nih tipsnya untuk teman-temannya di rumah? Ya, yang pertama tentunya kita perlu mempersiapkan dalam diri kita sendiri sebelum kita mempersiapkan kita untuk berkeluarga itu seperti apa. Kan keluarga itu bagaimana kita membentuknya dari dua individu Yeah. yang bersatu untuk merencanakan dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis itu kan. Nah, jadi untuk mempersiapkannya kita tips yang pertama itu kita persiapkan diri kita sendiri dulu. Apakah kesehatan kita sudah cukup, asupan nutrisi kita apakah sudah cukup, kadar hemoglobin kita apakah sudah cukup, kemudian asupan gizi yang lain apakah kita sudah cukup. Kemudian kita belajar nih, apakah kondisi emosional kita juga sudah cukup. Karena gini Mbak Dilma, kenapa BKKBN juga menganjurkan umur wanita itu lebih rendah daripada pria kan tadi 21 dan 25. Karena dari segi pengelolaan emosi ini ternyata wanita lebih baik dibandingkan pria. Nah, saya juga selaku laki-laki tentunya saya juga perlu belajar lagi bagaimana saya mengontrol emosi saya gitu kan. Kemudian tips yang ketiga, kita juga perlu berpikir terkait dengan masa depan kita dulu. Jangan masa depan berkeluarganya, tapi masa depan kita nanti kita mau jadi apa ketika kita sudah lulus, mau mengejar cita-cita kita itu seperti apa, kemudian kita akan bekerja di mana. Nah, setelah mapan mungkin nanti bisa kita beranjak untuk ya mencari jodoh lah istilahnya gitu kan. Mungkin itu 3 tips yang bisa kita pegang dulu kali ya sebagai remaja. Dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi remaja dalam merencanakan kehidupan berkeluarga dan bagaimana cara menghadapinya itu Mas Arman? Oke, tantangan yang utama adalah kita di zaman ini tentunya tidak jauh dari makanan instan ya. Yeah. Itu tantangan utama kita karena banyak makanan instan seperti seblak dan yang lain itu yang mengandung banyak kadar MSG-nya. Itu membuat asupan gizi kita dalam tubuh itu berkurang gitu Mbak Delima. Karena sebenarnya itu kan asupan gizi yang dianjurkan oleh pemerintah kan sudah ada takarannya yang namanya itu isi piringku, di mana ada 30% makanan pokok, 30% sayuran, 20% lauk pauk dan 20% buah-buahan. Nah, sementara jika kita terlalu sering mengkonsumsi makanan instan, maka kesehatan kita pun belum siap gitu loh. Itu tantangan yang terbesar, dan untuk menghadapinya kita tentu lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan gitu loh. Jadi ketika kita mungkin seminggu ini udah pernah sekali nyeblak gitu kan, ya kalau bisa seminggu ini hanya sekali aja, jangan nambah-nambah gitu loh. Berarti 1 bulan tuh harus berapa kali nyeblak Mas Arman? Kalau dari aku pribadi ya kalau bisa sebulan sekali aja nggak apa-apa. Lama banget kalau nggak bisa itu gimana ya Mas Arman ya? Nah, itu perlu dukungan dari lingkungan kita juga sih. Kan kalau nyeblak kita kan pasti ngajak teman kan. Yeah. Nah, teman kita itu harus kita edukasi juga bahwa nyeblak itu ternyata agak berbahaya gitu untuk kesehatan kita. Ya, bukannya kita membuat warung seblak jadi sepi, karena memang kebutuhan asupan nutrisi kita juga memang seperti itu. Gitu. Kemudian tantangan yang kedua tentunya terkait dengan pergaulan bebas lagi nih Mbak Delima. Yeah. Bagaimana jika kita terperangkap dalam pergaulan itu, nah kita harus sebisa mungkin bisa keluar atau menjadi pelopor yang baik di dalam pergaulan itu. Apabila kita tidak bisa menjadi pelopor, maka kita mending keluar aja dari pergaulan bebas itu, karena dampaknya itu sangat meresahkan juga ya kan. Apabila remaja putri nih udah terlanjur nyaman dengan pergaulan itu kan bisa jadi ada seks pranikah dan kehamilan tidak diinginkan bagi remaja tentunya gitu kan. Untuk tantangan yang lain itu menurut saya mungkin rasa malas ya Mbak Delima. Ketika kita sudah malas dengan segalanya, dengan kita malas belajar, malas untuk bersosialisasi, itu menjadi tantangan terbesar tersendiri bagi remaja. Dan bagaimana cara kita mengatasinya, itu tentu kita perlu bantuan dengan orang-orang terdekat kita. Orang yang kita percaya perlu memberikan kita motivasi agar kita itu bangkit dari rasa kemalasan kita itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kalian didengarkan ya, kalau orang berbicara dengan baik itu kita harus masukkan ke hati. Nah, selain itu apalagi nih Mas Arman manfaat perencanaan kehidupan berkeluarga? Oke, manfaatnya tentunya yang pertama keluarga kita nanti akan menjadi harmonis karena kita udah bisa mengontrol emosi, bisa mendidik anak dengan baik. Kemudian juga kita manfaatnya bisa merealisasikan seperti apa sih keluarga yang kita impikan gitu kan tentunya. Dan kemudian
juga kita bisa menurunkan angka stunting nih Mbak Delima. Sebagaimana kan di Kendal kan sempat naik kan angka stunting itu. Apabila kita sudah merencanakan pernikahan dan keluarga dengan baik, tentu kita tidak akan menghasilkan keturunan yang stunting lagi. Itu manfaat yang menurut aku sangat luar biasa sih. Kemudian juga kita bisa menjadi pelopor di mana kita seorang remaja yang berhasil menerapkan aturan dan anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Sebagai duta genre nih Mas Arman, apa perasaanmu untuk remaja Indonesia tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga? Oke, perasaan atau apa ya? Perasaan saya. Ya. Untuk perasaan saya terkait dengan perencanaan keluarga itu, bagi saya sendiri perencanaan kehidupan keluarga itu sangat penting ya, dan itu juga menjadi tantangan terbesar bagi saya sendiri gitu loh. Karena sebagaimana yang saya pikirkan selama ini, hidup itu enak kayak sekolah, terus lanjut ke kuliah, terus kerja, kayaknya enak itu ya. Terus kemudian kalau udah ada jodoh juga kita tinggal nikah, apa susahnya sih. Nah ternyata setelah saya pelajari lagi, ternyata perencanaan kehidupan berkeluarga itu sangat penting ya. Dan saya juga berpesan kepada remaja-remaja di Indonesia, termasuk khususnya di Kabupaten Kendal, bahwa kita perlu konsisten dalam merencanakan dan mengejar tujuan yang kita tuju gitu loh. Kayak kita pengen jadi tentara ya, kita harus konsisten dalam latihan fisik dan latihan yang lain seperti latihan psikotes, dan pengetahuan kita harus ditingkatkan. Nah, semisal kita udah jadi tentara, nah kita jadi sudah ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh atas apa yang telah kita capai. Nah, kemudian pesan saya untuk remaja juga, intinya jangan terburu-buru nikah lah ya. Nikah gasik itu nggak asik, karena ketika kita nikah terlalu dini itu tentunya hidup kita juga susah sendiri gitu Mbak Delima. Iya, karena kan kita nikah untuk seumur hidup gitu kan. Iya, seumur hidup. Masa seumur hidup kita jalani dengan rasa kesusahan? Iya, benar banget tuh Mas Arman. Wah, keren sekali nih, kita hari ini dapat edukasi dari Duta Genre. Nah, teman-teman, gimana podcast kita kali ini? Seru juga kan? Jangan lupa pantengin terus YouTube SMKJ TV hanya di YouTube dan di TV. Untuk nonton podcast yang lainnya, kalian bisa langsung cek YouTube-nya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Selain podcast hari ini, saya Dwi Mayati. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.